Topiknya tentang kompleksitas algoritma. Ini materi yang sangat penting karena ini menyangkut tentang alasan mengapa kita harus belajar algoritma. Jadi kita sudah banyak belajar tentang algoritma, ya. Nah, pada hari ini kita belajar tentang kompleksitas algoritma, ya. Yang pertama tentu kita harus pahami kenapa kita harus belajar algoritma, ya. Baru penerapan algoritma itu di bidang apa saja pada masa sekarang ini. Nanti Anda bisa melihat slide materi kompleksitas algoritma, ada bagian 1 dan bagian kedua. Baru ada video tentang kompleksitas algoritma bagian pertama dan bagian kedua. Dan yang terakhir, tentu nanti kita akan melakukan, ada contoh soal ya, penyelesaian kompleksitas algoritma. Juga saya sertakan di situ bahan kuliah strategi algoritma tingkat lanjut ya, yang perlu Anda pelajari. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal algoritma itu ada beberapa catatan sebenarnya yang harus Anda kenal gitu. Misalnya, siapa di antara kita yang sudah mengenal tentang ini misalnya? Jadi ada beberapa contoh algoritma dasar ya, yang sekarang itu banyak digunakan gitu, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita bicara soal algoritma pengurutan ya, searching dan sebagainya, ya, itu sebenarnya adalah pengantar algoritma. Tapi dalam permasalahan sehari-hari, algoritma inilah yang sering digunakan. Sehingga algoritma ini yang sebenarnya Anda harus kuasai ya, setelah kita belajar tentang algoritma yang dasar. Jadi algoritma brute force, algoritma greedy, algoritma divide and conquer, traversal dalam graf, ada backtracking ya. Misalnya algoritma brute force itu ya, karakteristiknya kita berusaha untuk menerapkan bagaimana sebuah kondisi ya, biasanya dia langsung menyelesaikan masalah dengan cepat, itu algoritma brute force. Sedangkan pada algoritma yang lain ya, seperti pada algoritma greedy ya. Algoritma greedy itu dia lebih kepada lebih dalam lagi dibandingkan dengan algoritma brute force ya. Ini banyak diselesaikan pada kondisi penjadwalan ya, seperti itu. Juga ada algoritma yang lain, divide and conquer itu, untuk menentukan minimum dan maksimum ya. Baru algoritma traversal itu ada 2, algoritma pencarian melebar dan pencarian mendalam. Baru ada juga algoritma yang menyelesaikan sirkuit Hamilton, puzzle ya, branch and bound, ini terkenal kalau kita ingin persoalan pedagang keliling ya. Kemudian program-program dinamis, ini misalnya penganggaran modal,
dan sebagainya. Baru algoritma pencarian string. Seperti itu. Nah, algoritma-algoritma yang saya tuliskan ini, itu biasanya sekarang mulai digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Seperti itu. Jadi kenapa harus belajar algoritma? Nah, itu kenapa harus belajar algoritma? Karena kalau kita buka slide yang pertama ya, karena kita sadar bahwa algoritma itu bicara soal menyelesaikan masalah, masalah yang kita hadapi. Nah, masalah yang kita hadapi itu macam-macam ya. Contohnya seperti yang saya tunjukkan di slide. Ada sebuah persoalan yang kita perlu selesaikan. Kemudian dalam algoritma itu ditulis seperti ini. Kira-kira solusinya seperti apa? Ini sebuah contoh bagaimana sebuah algoritma bisa menyelesaikan persoalan. Nah, saya sedikit mengingatkan tentang karakteristik-karakteristik algoritma yang kita sudah pelajari. Bahwa algoritma itu tidak saja harus benar ya, sesuai spesifikasi persoalan, tapi juga harus efisien. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang mangkus atau algoritma efisien. Nah, bagaimana menentukan algoritma yang efisien? Ya, algoritma yang efisien itu ditentukan dengan diukur dari waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma dan ruang space memori yang dibutuhkan oleh algoritma tersebut. Ini sangat penting ini. Jadi kalau kita bicara ingin mengatakan bahwa algoritma kita efisien atau tidak, itu sebenarnya ditentukan oleh dua kondisi. Ya. Yang pertama, algoritma itu harus diukur dari waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma. Baru kedua, algoritma itu diukur juga dari ruang space atau memori yang dibutuhkan oleh algoritma tersebut. Jadi algoritma yang efisien itu sebenarnya hanya dua gitu ya. Algoritma yang meminimkan kebutuhan waktu dan memori. Sehingga dapat disimpulkan bahwa makin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi algoritma, maka algoritma itu makin baik, makin efisien. Makin sedikit ruang memori yang dibutuhkan oleh algoritma, maka algoritma itu makin baik. Jadi intinya ada dua gitu ya. Nah, kebutuhan waktu dan ruang memori satu algoritma untuk dieksekusi bergantung pada ukuran maksimum ya, yang menyatakan ukuran data yang diproses algoritma. Misalnya, jadi kemangkusan algoritma dapat digunakan untuk menilai apakah algoritma tersebut adalah algoritma yang baik. Karena algoritma yang baik itu tidak hanya sekedar menyelesaikan persoalan, tapi juga harus dapat menggunakan waktu yang minimal dan ruang memori yang kecil. Seperti itu. Nah, mengapa harus diukur kebutuhan waktu dan ruang memori tersebut? Sebab sebuah persoalan dapat memiliki banyak algoritma penyelesaian. Contoh, untuk persoalan pengurutan, ya, itu ada algoritma sorting, itu ada macam-macam algoritma sorting. Misalnya, selection sort, insertion sort, bubble sort, dan lain-lain. Ya.
Itu untuk satu algoritma sorting aja. Karena algoritma itu banyak, ya, untuk satu contoh persoalan pengurutan saja itu algoritmanya sudah banyak. Sehingga algoritma yang menyelesaikan persoalan pengurutan sorting itu tidak boleh hanya sekedar menyelesaikan persoalan. Tapi algoritma yang baik dalam menyelesaikan pengurutan sorting itu harus diukur. Kira-kira untuk bubble sort membutuhkan berapa lama waktu. Dan untuk insertion sort itu berapa besar memori yang dibutuhkan. Jadi kalau kemarin kalian sudah diajarkan bahwa algoritma itu hanya untuk menyelesaikan masalah, ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam penerapan algoritma itu, algoritma yang baik itu tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah, tapi juga harus memperhatikan berapa besar memori yang akan digunakan oleh algoritma dan berapa cepat atau berapa lambat dia mengeksekusi sebuah persoalan itu. Nah, ada banyak itu ya, tools-tools yang Anda digunakan untuk menguji eksekusi sebuah algoritma. Ya. Nah, dalam bahasa pemrograman C++ itu, pembuat ya bahasa pemrograman C++ itu sendiri menyarankan sebuah tools ya yang disebut code blocks ya, yang disebut code blocks. Nah, di code blocks itu dia tidak hanya mengukur algoritma itu bisa menyelesaikan persoalan, tapi juga dia ukur berapa waktu dan memori yang dibutuhkan. Ya. Makanya biasanya kalau misalnya kita belajar tentang algoritma pengantar khususnya, ya, itu biasanya kita itu diperkenalkan dengan code blocks ya. Kalau buat latihan, silakan Anda menggunakan apa aja yang Anda mau. Ya. Tetapi kalau kita sudah akan mengukur kompleksitas algoritma, nah di situ kita wajib menggunakan code blocks. Gitu. Bentar saya tunjukkan, ini bisa di-download ini sendiri. Code blocks gitu. Jadi kalau biasanya kita pakai code blocks, sekarang sudah versi 20 ini tampilannya. Itu kita bukan saja bisa mengeksekusi algoritma tersebut, menguji apakah algoritma itu bisa menyelesaikan persoalan yang kita buat. Tapi algoritma tersebut juga dapat mengukur berapa memori yang dibutuhkan dan berapa waktu. Ya, seperti ini ya, berapa waktu ini misalnya 0 menit 54 detik itu waktu yang dibutuhkan sebuah algoritma. Nah, bisa juga kita klik plugins, kita install, nanti kita bisa menampilkan berapa memori yang dibutuhkan oleh algoritma tersebut untuk mengeksekusi persoalan. Ya. Jadi itu alasan kenapa algoritma itu tidak bisa hanya diukur bisa menyelesaikan persoalan pemrograman, tapi juga harus menghitung berapa besar waktu dan ruang memori suatu algoritma. Nah, kebutuhan waktu dan ruang memori suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan N ya, yang menyatakan ukuran data yang diproses algoritma. Jadi makin banyak datanya, ya, makin besar juga. Ini misalnya ilustrasi di dalam grafik gitu. Ukuran masukan waktu komputasi dalam detik. Ya. Anda bisa lihat di sini, ya, algoritma yang baik ada di grafik ini. Ya. Banyak masukan tapi waktu eksekusinya kurang dari 1 detik. Ya. Sedangkan grafik yang ini dia sudah lebih dari 1 menit.
Nah, grafik yang ini dan ini itu adalah contoh algoritma yang baik karena membutuhkan waktu yang sedikit untuk dieksekusi. Ya, sedangkan yang garis ini lurus ke atas itu tidak terlalu baik karena lama waktu pengeksekusiannya. Ya. Jadi padahal yang diselesaikan persoalannya sama. Misalnya sorting, algoritma sorting. Ya, seperti itu. Nah, itulah sebabnya muncul algoritma-algoritma yang lain gitu ya. Ya, seperti yang Ner tunjukkan tadi. Ya. Ada algoritma brute force, greedy, divide and conquer, backtracking. Kenapa bisa muncul algoritma-algoritma ini? Karena algoritma-algoritma ini yang sekarang terkenal mampus atau efisien. Diciptakan oleh manusia, ada algoritma-algoritma yang efisien, ada algoritma-algoritma yang tidak efisien. Dan itu nyata dalam Anda menulis program. Kelihatan itu. Pada saat Anda menulis program, kalau kemarin saya hanya fokus Anda algoritmanya berjalan, bisa menulis program menyelesaikan persoalan. Tetapi sebenarnya perkembangan algoritma sekarang adalah bukan hanya sekedar menyelesaikan persoalan, tapi juga cepat dan membutuhkan memori yang sedikit. Nah, algoritma-algoritma ini yang sangat terkenal sekarang, yang terbukti efisien. Itulah kenapa algoritma-algoritma ini perlu dipelajari, ya. Karena kita tidak punya waktu lagi untuk mendalami setiap algoritma ini. Nah, saya sarankan Anda mempelajarinya sendiri. Karena memang materi algoritma yang ini biasanya masuk pada kelas algoritma lanjut. Ya, seperti itu. Jadi, cari algoritma brute force itu apa, greedy. Nah, biasanya dosen-dosen di probabilitas statistik atau matematika diskrit mungkin mereka sudah menyinggung ini dalam persoalan-persoalan mereka gitu. Apalagi dalam probabilitas statistik. Ya, Ernst Stanley yang banyak melakukan research menggunakan statistik, itu kita pasti harus menggunakan algoritma-algoritma ini. Terutama dalam research keamanan sistem untuk memperkirakan kapan ada serangan gitu ya. Kita misalnya punya data di Unstrat 5 tahun ini, ya, kita sudah ambil data-datanya, ternyata port 53 yang banyak diserang gitu di Unstrat. Ya, dari situ kita bisa mengambil algoritma-algoritma ini, kemudian kita perkirakan serangan pada port 53 itu akan datang kapan ya. Seperti itu. Nah, sangat efisien ini algoritma-algoritma ini dalam memperkirakan itu. Ya. Atau seperti yang baru selesai saya bimbing kemarin itu, dia dari seluruh server di Unstrat dia bisa perkirakan kira-kira paling banyak malware ada di server yang mana gitu ya. Nah, karena servernya sudah banyak, tentu kita harus menggunakan algoritma gitu untuk menentukan gitu. Oh, ternyata malware jenis ini ada banyak di server di Sospol. Seperti itu. Mungkin orang di situ banyak buka-buka film-film porno dan sebagainya, sehingga banyak malware yang terkumpul di situ. Itu ada researchnya. Jurnalnya akan segera terbit di Jurnal Informatika. Dia menggunakan beberapa algoritma. Ya. Jadi itu ya, algoritma itu penting sebenarnya di situ. Kenapa penting belajar kompleksitas algoritma? Ya, agar supaya kita bisa mengetahui bahwa algoritma yang mampus itu tidak hanya baik, tidak hanya menyelesaikan persoalan, tapi juga dia membutuhkan memori yang kecil dan membutuhkan waktu yang pendek. Nah, menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu eksekusi ketika program dijalankan bukanlah cara yang tepat. Alasan? Kenapa? Karena setiap komputer itu memiliki arsitektur yang berbeda. Ya. Jadi kalau kemarin saat presentasi tugas, meskipun Anda menulis persoalan algoritma yang sama, dieksekusi di komputer masing-masing itu akan beda waktu eksekusinya. Seperti itu. Baru jenis compiler gitu ya. Ada yang menggunakan Visual Studio, ya, beda compilernya. Ada yang menggunakan apa ya? Saya sudah lupa yang Anda gunakan kemarin. Ada yang menggunakan GCC langsung di Linux, itu biasanya jauh lebih cepat dari Visual Studio.
Tapi Visual Studio keunggulannya lain juga gitu ya, seperti itu. Jadi model perhitungan kebutuhan waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi sebuah algoritma itu agak sulit kalau kita mengukurnya dari laptop kita sendiri. Ya, seperti itu. Nah, model abstrak ya harus independen dari pertimbangan mesin dan compiler. Besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu ini yang disebut dengan kompleksitas algoritma. Jadi, secara kasar kompleksitas algoritma itu bicara soal ukuran yang kita akan gunakan pada saat kita akan mengukur sebuah algoritma itu disebut mangkus atau tidak. Algoritma itu disebut efisien atau tidak. Kompleksitas algoritma bicara soal itu sebenarnya. Bicara soal kita mengukur berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi sebuah algoritma dengan masukan sebanyak ini, masukan n data sebanyak ini. Seperti itu. Nah, kompleksitas algoritma itu pasti ada dua ya. Kompleksitas ruang karena bicara soal besaran memori yang dibutuhkan, dan kompleksitas waktu atau bicara soal berapa cepat mengeksekusi sebuah algoritma. Nah, kompleksitas algoritma itu tidak menggunakan pertimbangan mesin komputer yang Anda pakai karena setiap arsitektur itu berbeda, ya, dan tidak membedakan compiler ya, atau tools debugging yang Anda pakai seperti Visual Code, Visual Studio Code, GCC compiler dan sebagainya. Nah, di situ keilmuan kompleksitas algoritma sebenarnya ada di situ. Makin cepat algoritma Anda dieksekusi tentu makin baik, dan makin sedikit memori yang dibutuhkan itu tentunya makin bagus. Nah, kompleksitas waktu TN ya diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dilakukan di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Itu maksudnya. Jadi tetap semuanya tergantung pada data yang Anda olah. Seperti itu. Kompleksitas ruang atau SN diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n, yang disebut SN. Dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu dan ruang algoritma itu, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu yang diperlukan oleh algoritma dengan meningkatnya ukuran n. Ya. Seperti itu. Jadi itu yang bicara soal kompleksitas algoritma itu seperti itu. Ya. Nanti kita berharap akan ada mata kuliah khusus di mana kita bisa mendalami ini. Kalau tidak salah di semester 5, jika Anda ingin memilih tentang pengkhususan minat programming, ya, kan nanti akan ada pengkhususan minat programming, ada pengkhususan minat information system, ada pengkhususan minat macam-macam lah, basis data, teknologi basis data, baru ada pengkhususan minat game development, multimedia gitu ya. Nah, untuk pengkhususan programming itu kita akan belajar lebih dalam itu tentang bagaimana menerapkan kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang pada sebuah algoritma. Nah, ini misalnya contoh saja gitu ya. Ukuran masukan n menyatakan banyaknya yang data yang diproses oleh sebuah algoritma. Jadi dalam bentuk array misalnya, dalam bentuk array. Algoritma pengurutan 10 elemen larik maka n sama dengan 10 ya, karena datanya 10. Kalau ada 500 elemen larik, maka ada n sama dengan 500. Nah, ini algoritma TSP ya, traveling sort. Pada sebuah graf lengkap dengan 100 simpul, maka n sama dengan 100. Seperti itu. Jadi dalam perhitungan kompleksitas waktu, ukuran masukan dinyatakan sebagai variabel n, ya, besar. Ya. Sedangkan ini contoh untuk kompleksitas waktu. Tadi kompleksitas ruang ya. Ini kompleksitas waktu. Pekerjaan utama dalam kompleksitas waktu adalah menghitung jumlah tahapan komputasi dalam algoritma. Contoh, jadi makin banyak baris algoritma yang Anda tulis dan makin kompleks perhitungan algoritmanya, maka biasanya makin besar juga kompleksitas waktunya. Seperti itu. Ya. Kira-kira berapa baris Anda menyelesaikan persoalan yang larik kemarin? Larik masukan begini, larik masukan begini, larik masukan begini.
Jadi makin sedikit baris algoritma yang Anda tulis dan makin operasinya gitu ya. Operasi logiknya itu makin rendah atau makin mudah, maka algoritma Anda itu makin efisien. Ini contoh-contoh operasi khas dalam algoritma. Algoritma pencarian atau searching itu biasanya kita membandingkan elemen larik. Searching kan mencari. Kalau sorting itu biasanya dia lebih ke perbandingan elemen dan pertukaran elemen. Baru juga dalam algoritma itu banyak sekali algoritma perkalian dua buah matriks atau menghitung sebuah polinom, sebuah baris, sebuah deret, ya, seperti itu. Ini contoh saja. Tinjau algoritma menggunakan rata-rata elemen di dalam sebuah larik, ya. Jadi algoritmanya sum, ya, dari 0, di mana hitung i dari 1 sampai n jumlahkan, ya. Tapi jumlahkan dalam bentuk rata-rata. N4 rata-rata sama dengan sum bagi n. Nah, operasi yang mendasar pada algoritma tersebut operasi penjumlahan gitu ya, yang dilakukan sebanyak n kali. Sehingga kompleksitas waktunya Tn sama dengan N. Ini misalnya contoh algoritma untuk mencari elemen terbesar dalam sebuah larik. Ini yang Anda kerjakan kemarin. Ya. Dia mencari elemen terbesar, jadi Tn sama dengan N kurang 1. Itu. Nah, jadi kompleksitas waktu mengukur algoritma itu kita bisa bedakan jadi 3. Kompleksitas waktu untuk kasus terburuk, worst case, best case, dan average case. Jadi bisa dilihat nanti kompleksitas waktu Anda itu menyelesaikan algoritma dengan baris sebanyak ini, dia akan masuk ke mana? Ke best case, average case, atau worst case. Ini contoh misalnya algoritma sequential search atau linear search. Pencarian beruntun, ya. Anda lihat di sini algoritmanya ini cukup panjang ini, ya. Tapi dia sederhana karena hanya menggunakan while, if else, and if, and while, kemudian if else, and if. Seperti itu. Kalau belum ditemukan, sudah ditemukan. Seperti itu. Hingga kasus terbaik di sini apabila A sama dengan X, T min N sama dengan 1, kasus terburuk tidak ditemukan, sedangkan kasus rata-rata dijumlahkan seperti ini. N tambah 1 bahagi 2. Seperti itu. Nah, ini contoh algoritma pengurutan seleksi atau selection sort. Jadi dia mengurutkan suatu bilangan, ini juga sudah pernah Anda kerjakan, ya. Ada bilangan yang kita input tidak berurutan, kemudian dia mengurutkan bilangan tersebut dari paling kecil atau sampai paling besar, atau sebaliknya dari paling besar ke paling kecil. Anda lihat di sini selection sort ini, coba. Jadi I1 jumlah perbandingan N sama dengan 1. Ini di baris pertama ini. Sehingga setelah kita ukur jumlah perbandingannya, ya, seluruh operasi perbandingan elemen larik itu waktu yang dibutuhkan N kali N kurang 1 bahagi 2. Nah, ini adalah kompleksitas waktu untuk kasus terbaik dan terburuk. Karena algoritma selection sort tidak bergantung apakah data masukannya sudah terurut atau acak. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda punya data yang sangat besar dan tidak terurut atau acak, nah ini selection sort ini efisien untuk dipakai. Bisa dia pakai. Seperti itu. Nah, ini contoh misalnya bubble sort, ya. Tadi selection sort, ini bubble sort, ya. Sama-sama sorting, sama-sama mengurutkan. Tapi kalau kita lihat di sini bubble sort itu sama, ya. Karena Tn sama dengan N kali N kurang 1 bahagi 2, sama seperti selection sort. Ya, jadi terbukti di sini apabila Anda akan menerapkan sebuah algoritma pada data yang besar, tidak terurut atau acak, selection sort dengan bubble sort itu cocok. Itu
kompleksitas algoritma itu biasanya kita pelajari. Jadi tidak sembarangan kita menulis algoritma untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Kalau cuma introduction bisa menyelesaikan masalah, it's okay. Tapi kan masalah itu harus diselesaikan dalam waktu yang singkat dengan menggunakan memori yang sedikit, seperti itu. Ya. Ini ada sebuah latihan, ya. Jadi Anda baca saja ini latihan-latihannya, ya. Seperti itu. Ada contoh soal juga yang sudah saya taruh, kemudian coba diselesaikan latihan mandiri. Latihan mandiri itu untuk menyelesaikan Anda bermain-bermain dengan algoritma, ya, seperti itu. Nah, intinya di sini adalah bagaimana kita bisa menyadari bahwa algoritma itu bukan bicara soal menyelesaikan persoalan saja, tapi algoritma yang baik itu bisa menyelesaikan persoalan dalam waktu yang cepat. Mengapa kompleksitas ruang? Mengapa ruang yang dibutuhkan tidak terlalu penting sekarang dalam kompleksitas algoritma? Karena sekarang memori harganya murah. Ya. Memori tidak terlalu mahal. Sehingga kompleksitas algoritma untuk mengukur kompleksitas ruang itu sekarang kurang diminati. Kebanyakan itu orang-orang melakukan riset untuk mengukur kompleksitas waktu. Makin cepat, makin cepat, makin cepat, makin cepat. Seperti itu. Ya. Jadi kompleksitas ruang tidak terlalu banyak diminati. Yang diminati itu adalah kompleksitas waktu. Kenapa? Karena ya perusahaan Intel berhasil membuat harga memori itu daya tampungnya makin besar dan makin murah. Seperti itu. Ya. Oke, saya kira cukup itu aja yang perlu saya tambahkan terkait kompleksitas algoritma.